Kuburan di tengah sawah. Langit sore itu tampak muram, mendung menggantung seperti amarah yang tertahan. Di kejauhan, suara petir menyambar sekali-sekali, menggema di langit desa Karangjati yang terletak jauh dari keramaian kota. Sawah membentang luas, menghijau, seolah menyembunyikan sesuatu yang selama ini enggan diceritakan oleh penduduk. Di tengah hamparan itu, berdiri sebuah gundukan tanah berbatu dengan kayu nisan reot yang sudah hampir tumbang. Konon, kuburan itu tak pernah terdata dalam pemakaman desa dan tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Orang-orang menyebutnya kuburan tengah sawah, tempat di mana pernah terjadi tragedi kelam puluhan tahun lalu, ketika seorang perempuan muda ditemukan terkubur hidup-hidup oleh keluarganya sendiri karena dituduh membawa aib. Laras, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu untuk penelitian skripsinya tentang mitos dan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap tempat-tempat terlarang. Ia ditemani oleh pamannya, Pak Darto, yang tinggal di desa itu sebagai kepala dusun. Meskipun awalnya Pak Darto melarang keras, Laras bersikeras ingin melihat langsung kuburan misterius yang sering disebut warga sebagai tempat bersemayamnya dendam. Pak Darto akhirnya menyerah, namun dengan syarat Laras hanya boleh melihat dari jauh dan tidak boleh menyentuh apapun. Namun Laras, dengan rasa ingin tahunya yang besar, membawa kamera dan alat perekam suara, berharap bisa menangkap bukti-bukti untuk penelitiannya. Ia tidak tahu bahwa dengan setiap langkahnya mendekati nisan tua itu, ia juga sedang menginjak luka lama yang belum pernah sembuh. Malam itu, Laras mulai merekam catatan lapangannya di kamar yang disediakan pamannya. Tapi suara-suara aneh mulai mengganggu. Derap langkah di depan jendela, bisikan lirih yang seolah memanggil namanya. Saat ia membuka rekamannya untuk memutar ulang, terdengar suara lain yang tak ia sadari saat merekam. Suara seorang perempuan menangis tercekik, dan di akhir rekaman terdengar samar suara berbisik, "Buka aku." Laras sontak menggigil, tapi rasa takutnya justru tergantikan oleh rasa penasaran yang makin kuat. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah sawah yang tertutup kabut tebal. Dari jauh, sosok perempuan berkebaya lusuh dengan wajah tertutup rambut hitam panjang melambai kepadanya, memintanya datang. Saat Laras mendekat, tanah di bawahnya runtuh, dan ia terjatuh dalam lubang gelap yang penuh cacing dan belatung. Ia terbangun dengan jeritan, peluh membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Laras kembali ke lokasi kuburan sendirian, menyelinap saat Pak Darto sibuk di balai desa. Ia menggali sedikit di sekitar nisan, dan menemukan potongan kain jarit yang masih terikat kuat pada sesuatu yang seperti tulang. Saat ia menariknya, terdengar suara tangisan perempuan yang melengking dari arah sawah. Angin berembus kencang meski langit cerah, dan dedaunan bergemerisik seperti berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Laras ketakutan dan segera kembali ke rumah, tapi sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia sering melamun, matanya tampak kosong, dan ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Pak Darto tak pahami. Pada malam ketiga, Laras ditemukan duduk di tengah sawah, tepat di depan kuburan, mengenakan kain jarit yang sama dengan yang ia temukan. Ia terus menggumam, dia belum tenang, dia ingin dibuka, dibuka, dibuka. Pak Darto yang panik memanggil Mbah Sastro, seorang dukun tua yang dulu pernah diminta warga untuk menyegel tempat itu. Saat Mbah Sastro datang dan menatap Laras, ia langsung pucat. Ia berkata bahwa arwah yang menghuni kuburan itu telah menempel pada Laras, karena Laras telah membangunkannya dengan membuka bekas ikatan kain pembungkus tubuhnya. Menurut Mbah Sastro, perempuan dalam kuburan itu bernama Sekar, seorang sinden muda yang diperkosa dan dibunuh oleh kepala desa pada masa penjajahan, lalu dikuburkan secara diam-diam oleh keluarganya untuk menutupi aib. Arwahnya menunggu seseorang membuka kuburnya agar dendamnya bisa dibalaskan. Dan kini, tubuh Laras telah menjadi medium Sekar untuk melampiaskan amarah yang telah ditahan selama puluhan tahun. Desa Karangjati mulai diliputi ketakutan. Setiap malam,
suara sinden menyanyikan tembang Jawa mengalun dari arah sawah, memanggil para lelaki untuk mendekat. Beberapa warga laki-laki ditemukan berjalan dalam keadaan tak sadar menuju arah kuburan, dan salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Riko, ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka seperti dicakar, dan matanya membelalak seolah melihat sosok mengerikan. Mbah Sastro memperingatkan bahwa Sekar tidak akan berhenti sampai darah keturunan kepala desa lama tertumpah di atas kuburnya. Dan satu-satunya keturunan yang tersisa, tak lain adalah Pak Darto sendiri. Pak Darto pun menghadapi dilema antara menyelamatkan nyawanya atau menolong keponakannya. Ia memutuskan untuk datang sendiri ke kuburan itu, membawa pusaka lama peninggalan ayahnya yang dipercaya bisa menahan roh gentayangan. Di sana, Laras sudah menunggunya, atau lebih tepatnya, Sekar dalam tubuh Laras. Dengan mata merah menyala dan suara serak yang bukan milik keponakannya, ia menyuruh Pak Darto untuk bersujud dan meminta maaf atas dosa leluhurnya. Pak Darto bersimpuh sambil menangis, dan menyumpahi perbuatan kepala desa zaman dulu. Tapi Sekar tidak puas. Ia ingin darah, bukan air mata. Ketika Sekar hendak menyerang, Mbah Sastro muncul dan menaburkan bubuk hitam yang membuat Sekar menjerit kesakitan. Ia lalu membaca mantra pemanggil arwah leluhur desa, memohon agar Sekar dilepaskan dari dunia ini. Tapi ritual itu justru memperlihatkan kenyataan yang lebih pahit. Ternyata Pak Darto tahu sejak dulu siapa Sekar dan apa yang terjadi, namun menutupi semua demi melindungi nama baik keluarganya. Teriakan Sekar berubah menjadi raungan dendam, dan angin kencang membuat seluruh sawah seperti bergoyang dalam badai. Laras pingsan, dan tubuhnya terlempar beberapa meter dari nisan. Setelah kejadian itu, Laras dibawa ke rumah sakit jiwa karena tak kunjung sadar sepenuhnya. Ia terus bernyanyi tembang Jawa dalam tidur, dan sesekali menyebut nama Sekar dengan lirih. Kuburan di tengah sawah itu kini diberi pagar besi dan ditutup sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Namun warga tahu, arwah Sekar belum benar-benar tenang. Mereka percaya, setiap kali malam tiba dan suara sinden terdengar dari arah sawah, itu tandanya Sekar masih mencari siapapun yang berdarah sama dengan lelaki yang telah merenggut hidupnya. Dan selama darah itu masih mengalir di bumi Karangjati, maka kuburan di tengah sawah itu akan terus menanti. Sudah lebih dari 2 minggu sejak kejadian itu, namun suasana desa Karangjati belum juga pulih. Ketakutan menggantung di udara seperti kabut yang enggan sirna. Orang-orang tak lagi berani melewati pematang sawah meski siang hari, dan ladang-ladang mulai ditinggalkan. Anak-anak tak diizinkan keluar rumah setelah senja. Tapi yang paling membuat warga waspada adalah suara sinden yang kini terdengar hampir setiap malam. Tak hanya dari arah kuburan, tapi juga dari sumur-sumur tua, dapur belakang rumah, bahkan dari dalam mimpi. Pak Darto mengurung diri di rumah, wajahnya pucat dan tubuhnya mulai kurus seperti orang yang tak lagi punya harapan. Ia tak pernah bicara tentang malam ketika Sekar merasuki tubuh Laras. Tapi setiap malam ia menyalakan dupa dan membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, berharap arwah itu pergi. Namun, setiap kali dupa padam, suara tangisan akan terdengar dari luar jendela, menggores hatinya seperti kuku tajam. Ia tahu, Sekar belum puas. Laras mungkin telah bebas sesaat, tapi ikatan itu belum sepenuhnya putus. Tubuhnya mungkin telah dirawat, tapi jiwanya masih tersesat dalam pusaran dendam di antara dunia. Sementara itu, di rumah sakit jiwa kabupaten, Laras duduk diam menatap jendela. Tatapannya kosong, tapi bibirnya kadang-kadang bergerak, menyenandungkan bait-bait tembang Jawa yang tak pernah ia pelajari. Perawat sering melihat Laras berbicara sendiri, seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tak tampak. Ia pernah menggambar sesuatu di tembok dengan darah dari kukunya sendiri, sebuah gambar sawah, dengan satu titik hitam di tengah, lalu di bawahnya ditulis, "Tumbal Durhaka belum lunas." Psikiater yang menanganinya sempat merekam ucapan Laras saat kerasukan. Suaranya berubah menjadi serak dan berat, dan di tengah teriakan itu ada satu kalimat yang terus diulang. "Ambil dia, dia yang tahu, dia yang biarkan aku dikubur."
Ketika kabar tentang kondisi Laras menyebar, seorang jurnalis misteri bernama Ranu datang ke desa itu. Ia sudah sering meliput tempat-tempat angker di Nusantara, tapi cerita tentang kuburan tengah sawah membuatnya tertarik lebih dalam. Ranu bertemu dengan Mbah Sastro, yang awalnya menolak bicara, tapi akhirnya setuju setelah Ranu bersumpah akan menyelidiki demi membebaskan Laras. Mereka pergi ke sebuah rumah tua milik keluarga Pak Darto yang telah lama kosong, dan di sana, Ranu menemukan buku catatan tua berisi kisah tentang Sekar. Di antara catatan itu, ada halaman yang sengaja dicoret dan dibakar sebagian, namun masih terbaca nama-nama yang diyakini adalah para lelaki yang ikut menyiksa Sekar dulu. Salah satunya adalah nama ayah Pak Darto. Mbah Sastro menjelaskan bahwa dendam Sekar bukan hanya soal kematian, tapi tentang pengkhianatan. Ia bukan sekadar dikubur hidup-hidup, ia dituduh mengandung anak haram padahal ia hamil karena diperkosa. Keluarganya tahu kebenaran itu, namun memilih diam karena tekanan dari sang kepala desa saat itu. Maka Sekar dikurung, lalu dikuburkan diam-diam ketika ia mengerang dalam sakit karena hendak melahirkan. Bayinya juga dikuburkan bersama tubuhnya. Dendamnya berlipat, kepada lelaki yang memperkosanya, kepada keluarganya yang membiarkan, dan kepada tanah desa yang menguburnya dalam kebohongan. Dan kini, Laras yang membuka kubur itu telah menjadi pintu masuknya kembali ke dunia. Ranu memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan lebih dalam. Ia menggali arsip lama desa, mewawancarai para sesepuh, hingga akhirnya menemukan bahwa masih ada satu nisan tua lain, tak jauh dari sawah, tersembunyi di balik pohon bambu. Nisan itu tanpa nama, dan berdasarkan petunjuk dari buku tua, diyakini itulah makam bayi Sekar yang dikuburkan terpisah. Ranu meminta izin untuk menggali, tapi warga menolaknya. Mereka takut menggali luka lama hanya akan memperburuk keadaan. Namun malamnya, Ranu nekat melakukan ritual pemanggilan arwah di nisan itu bersama Mbah Sastro, berharap bisa bicara langsung dengan roh bayi yang dikubur. Apa yang terjadi dalam ritual itu tak pernah benar-benar dijelaskan oleh Ranu. Tapi sejak malam itu, desa mulai berubah. Suara sinden masih terdengar, tapi bukan lagi dalam nada marah, melainkan seperti tembang duka. Langit tak lagi muram setiap sore, dan sawah perlahan kembali dihijaukan petani. Namun Pak Darto menghilang. Rumahnya kosong, dan warga hanya menemukan catatan tangan di atas meja altar dupa. Maafkan aku, Sekar. Aku ikut menanam benih dosa itu. Laras pun mulai pulih secara perlahan. Ia mulai mengenali kembali orang-orang di sekitarnya dan berhenti menggumamkan tembang. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu menyalakan lilin dan meletakkan bunga kenanga di bawah jendela kamarnya. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab pelan, agar Sekar tidak sendiri. Tapi kisah itu belum benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil ditemukan berjalan sendirian di sawah, memegang potongan kain jarit dan menyanyikan tembang Jawa yang sama seperti yang dulu dinyanyikan Laras. Saat ditanya siapa namanya, anak itu hanya menjawab lirih, "Aku Sekar." Anak kecil itu, perempuan berusia sekitar 6 tahun, ditemukan oleh Pak Paiman, seorang petani tua yang hendak memeriksa ladangnya saat fajar menyingsing. Ia berdiri di pematang sawah yang becek, mengenakan kain jarit lusuh yang mirip dengan kain pembungkus jenazah Jawa kuno. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya itu bukan milik anak kecil. Mata itu menatap tajam, penuh luka dan duka, seolah menyimpan usia yang jauh lebih tua dari tubuh mungilnya. Saat Pak Paiman bertanya dari mana ia berasal, anak itu hanya menunjuk ke arah gundukan tanah di tengah sawah. Tempat kuburan Sekar dulu berada. Warga geger. Tak ada satupun keluarga di desa yang merasa kehilangan anak. Tidak ada laporan anak hilang dari desa tetangga. Anak itu seperti muncul begitu saja dari tanah. Kepala desa yang baru, Pak Hasan, memutuskan membawa anak itu ke rumahnya untuk sementara, berharap bisa menemukan identitasnya. Tapi malam pertama di rumah Pak Hasan penuh keganjilan.
Istrinya mendengar suara tangisan lirih dari kamar anak itu, lalu suara perempuan dewasa menyanyikan tembang Jawa tua yang hanya biasa dilantunkan sinden dalam acara pemanggilan arwah. Pagi harinya, kamar itu berbau bunga kenanga dan dupa terbakar. Padahal tak ada satupun yang menyalakan dupa. Mbah Sastro dipanggil lagi. Ia kini semakin renta, matanya sayu, namun getar suaranya tetap tegas. Setelah memandangi anak itu lama, ia berkata lirih, dia bukan anak. Dia kelahiran kedua. Wujud baru dari jiwa lama yang belum selesai. Warga yang mendengar langsung merinding. Mbah Sastro menjelaskan bahwa ketika dendam terlalu dalam, dan arwah tak bisa pergi, kadang mereka mencari tubuh baru untuk lahir kembali. Tapi Sekar bukan hanya lahir kembali. Ia membawa serta luka dan amarahnya dengan kesadaran penuh. Ia tidak lupa, ia hanya menunggu. Dan sekarang, ia ingin keadilan. Dengan cara yang hanya bisa ia pahami. Sejak anak itu datang, hal-hal ganjil kembali terjadi. 3 lelaki tua yang dulu masih hidup saat Sekar dikubur, tiba-tiba meninggal satu persatu dalam keadaan mengerikan. Yang pertama ditemukan mengambang di sumur tua dengan mata melotot dan lidah terjulur. Yang kedua meninggal terbakar di dalam gubuknya, padahal tidak ada api yang menyala. Dan yang ketiga ditemukan duduk kaku di kursi depan rumah, seolah baru saja berbincang dengan seseorang, dengan nisan batu tua di pangkuannya. Di setiap lokasi, bunga kenanga berserakan, dan terdengar samar suara sinden yang hanya bisa ditangkap oleh anak-anak kecil. Laras yang mulai pulih, merasa ada ikatan yang belum lepas dari dirinya. Ia beberapa kali melihat sosok anak kecil itu berdiri di luar rumah sakit, menatapnya dari kejauhan. Tapi yang paling membuatnya takut adalah ketika ia bermimpi kembali berada di lubang kuburan, dan anak kecil itu memeluknya dari belakang, berbisik, "Kita satu. Aku akan pulang lewat kamu, bila mereka tak mau bicara." Laras tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Sekar, dalam wujud anak kecil, bukan hanya ingin dikenang. Ia ingin semua orang merasakan rasa sakit yang dulu ditimpakan padanya. Kini warga Karangjati hidup dalam kecemasan. Setiap anak yang lahir dalam bulan Sura dianggap rawan dirasuki, dan warga mulai melakukan ritual tolak bala besar-besaran. Namun entah mengapa, semuanya terasa sia-sia. Karena ketika malam turun, suara tembang Jawa terus mengalun, dan di tengah sawah yang berkabut, sesosok kecil berdiri diam, menatap desa dengan mata merah menyala. Sekar belum selesai. Kuburan di tengah sawah itu bukan lagi sekadar tempat arwah tertidur. Ia telah menjadi gerbang, menuju kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aroma anyir darah mulai terasa di pagi hari, menyusup lembut bersama embun dan suara serangga yang biasanya menandakan ketenangan desa. Tapi kini, pagi-pagi Karangjati tak lagi tenteram. Desa itu seakan kehilangan denyut kehidupan. Orang-orang hanya berbisik pelan, takut menyebut nama, Sekar, bahkan dalam hati. Tak ada yang berani lagi membakar jerami di dekat sawah. Tak ada pula yang berani menatap gundukan tua di tengah ladang itu, karena setiap malam Jumat, api kecil tampak menyala di sana, seperti pelita kuburan, dijaga sosok kecil yang duduk sambil menyanyikan tembang Jawa, lirih dan menyayat. Pak Hasan, kepala desa, mencoba membawa pendeta dari luar daerah untuk mengusir roh itu. Ritual dilakukan di balai desa, tapi malamnya, seluruh ayam di kandang Pak Hasan ditemukan mati, lehernya patah satu persatu seperti dipuntir oleh tangan halus namun penuh dendam. Istrinya mengalami pendarahan hebat, padahal ia tak sedang hamil. Dan lebih menyeramkan lagi, anak Pak Hasan yang berumur 8 tahun mulai berjalan sambil tidur, menuju sawah, lalu berdiri kaku menghadap gundukan itu selama berjam-jam sebelum kembali dengan mata kosong dan tangan menggenggam segenggam tanah basah bercampur darah. Ranu, sang jurnalis, tak bisa lagi menghindar. Ia kembali ke desa setelah mendapat kiriman paket misterius. Selembar foto anak kecil di pematang sawah, di baliknya tertulis, "Kau bangunkan aku, maka bantu aku selesai. Atau kau ikut di bawah."
Ranu tahu, ini bukan lagi sekadar liputan. Ini panggilan jiwa. Ia kembali menemui Mbah Sastro, yang kini hanya bisa bicara dengan suara serak dan bergetar. Mbah Sastro menunjukkan sebuah kain mori lama, penuh bercak darah dan disimpan dalam peti kecil yang dikunci rapat. Ini milik Sekar saat dikuburkan. Tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibuang. Ini satu-satunya saksi, gumamnya. Ranu pun mulai menulis ulang kisah Sekar, bukan sebagai legenda horor, tapi sebagai sejarah berdarah yang harus diungkapkan ke dunia. Ia percaya, kebenaran adalah satu-satunya cara melepaskan dendam.